Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur mari kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang tak terhingga, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, hingga kita masih bisa berkumpul kembali dalam acara Wirid Akbar yang dilaksanakan di Mushola Al-Ikhlas TSM Galur 6. Semoga langkah ibu-ibu semua yang datang kemari mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita berikan hanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk
Yang saya hormati Ibu Ketua Unit Akbar Ibu Ani. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Yumesri S. Sos. Ada susah ibu-ibu yang berkenan hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati kepada ibu-ibu semua, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Ini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga kata sambutan. Yang keempat acara inti. Yang kelima doa dan enam penutup. Sebelum kita memulai acara, marilah bersama-sama kita membaca umum kitab. Mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhir tidak ada kurang seberapa pun. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudari kita Ibu Ida dan sekaligus sholawat oleh Ibu Ina. Kepada Ibu Ida kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di depan sih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ibu-ibu semua kita membawakan salawat Isra. Mudah-mudahan dengan membawakan salawat ini nanti dilancarkan rezeki kita, membawa kebahagiaan kepada kita, melancarkan segala apa yang menjadi urusan kita dan dikabulkan apa yang menjadi hajat kita. Amin. Sama-sama ibu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin shahidil musyarraf salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa
Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dan salawat. Mudah-mudahan yang mendengar, yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kata sambutan dari Ibu Ketua Pendidikan Tata Tua Ibu Tia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu kenikmatan, yaitu berupa kesehatan, keimanan serta umur panjang, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul bersama di mushola Al-Ikhlas yang kita cintai. Shalawat dan salam marilah bersama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tergolong beliau yang akan selalu mendapatkan syafaatnya hingga jauh bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua serta Pengurus Murid Akbar Uswatun Hasanah, yaitu Ibu Ani Sumarni beserta para rekan-rekannya. Yang kami hormati seluruh ibu-ibu ketua wilayah lingkungan beserta para jajarannya, mulai dari jalur 1 sampai jalur 12 gerakan serta sholat Zuhur. Yang sama-sama kami hormati dan yang sama-sama kami takzimi Bapak Ustadz Yumesri, SOSI MPD. Alhamdulillah mantap sekali gelarnya Pak. Dan yang kami hormati seluruh jamaah Murid Akbar yang berkenan hadir pada siang hari ini. Di sini saya mewakili ibu-ibu dari Perwira Al-Taqwa mengucapkan selamat datang serta ribuan terima kasih kepada seluruh ibu-ibu yang telah meringankan waktunya mengikuti hari guna melaksanakan acara Murid Akbar yang sedang terlaksana di lingkungan RT kami. Dan di sini juga saya pribadi mengucapkan alhamdulillah serta ribuan terima kasih kepada teman-teman Perwira Al-Taqwa saya yang telah bekerja sama untuk melaksanakan acara yang sedang terlaksana di perwira kita, yang mana kita sebagai tuan rumahnya. Semoga seluruh teman-teman saya dari perwira Al-Taqwa serta seluruh jamaah murid Akbar yang hadir pada siang hari ini, Allah dapat membalasnya dengan pahala yang sebesar-besarnya serta menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bahagia selama dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bila mana dalam sambutan kami apapun segala persiapannya masih banyak kekurangannya, baik yang kami sengaja maupun tak disengaja, sehingga kurang berkenan di hati ibu-ibu semua, kami dari Perwira Al-Taqwa khususnya seluruh ibu-ibunya dari hati yang paling dalam mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maaf ya Ibu. Ibu, boleh nggak saya berpantun Bu? Ibu Romla pergi ke sawah, melihat itik di pinggir kali. Ibu-ibu jamaah yang hadir ke mushola, Masya Allah, cantik sekali. Terima kasih, kiranya cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Ketua Pendidikan Taqwa. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Ketua Murid Akbar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kades selaku pembina wirid akbar kita, Ibu Rismasari. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz. Tunggu ya Bu, takut saya salah menyebut. Tunggu dulu. Bapak Ustadz Dr. Yumesri SOSI MPD. Betul Pak? Alhamdulillah saya betul karena saya sudah menulis. Alhamdulillah beliau berkenan hadir di tengah-tengah kita yang akan memberikan pencerahan untuk hati kita semuanya. Semoga hati kita menjadi lebih bersih dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati, yang saya banggakan, perwiritan At-Taqwa TSM. Masya Allah luar biasa hari ini selaku pelaksana. Mudah-mudahan apa yang dilakukan untuk acara hari ini Allah balas dengan kebaikan yang berlimpah untuk keluarga besar At-Taqwa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ibu-ibu seluruh jamaah wirid akbar hari ini yang saya sayangi, baik pengurus wirid akbar, pengurus wirid lingkungan maupun grup rebana dan jamaah semuanya. Semoga kita semuanya di hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Sehat kan Bu? Alhamdulillah sehat lahir dan batin kita. Alhamdulillah hari ini kita berwirid di TSM kembali. Adalah putaran yang pertama ya Bu ya. Hari ini adalah putaran yang pertama, ketepatan di At-Taqwa TSM. Alhamdulillah hari ini Allah limpahkan banyak sekali nikmat untuk kita semuanya sehingga bisa berkumpul kembali setiap bulannya di acara wirid akbar ini, karena hanya atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah kita bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah ini ya Bu ya. Alhamdulillah hari ini adalah saya memberi apresiasi untuk At-Taqwa dan seluruh ketua-ketua wirid lingkungan. Semoga tetap bersemangat untuk menebar kebaikan di desa kita ini. Ibu-ibu, saya tidak banyak sambutan hari ini. Insyaallah akan kita dengarkan nanti Ibu MC. Ada sambutan dari Ibu Kades kita. Ibu, ini adalah hari terakhir saya sambutan selaku ketua wirid akbar. Jadi bulan depan, bulan Desember, wirid akbar insyaallah sudah ada tua yang baru ya Bu ya. Mudah-mudahan dimudahkan Allah dan sama-sama kita berdoa semoga wirid akbar ke depan lebih maju lagi, lebih membawa kebaikan lagi untuk umat di desa makmur ini khususnya, dan menebarkan kebaikan dan mendapatkan kebaikan untuk kita semuanya. Jadi saya sangat menyadari selama 3 tahun menjadi ketua wirid akbar, saya hanyalah seorang ibu yang tidak pandai apa-apa, tidak punya pengalaman apa-apa, sangat minim sekali ilmu saya. Untuk itu saya menyadari masih banyak kekurangan, kesalahan yang saya lakukan di wirid akbar ini sebagai seorang pemimpin
Mungkin saya sombong sama ibu-ibu, mungkin saya marah sama ibu-ibu selama 3 tahun ini. Saya mohon maaf lahir batin kepada ibu-ibu semuanya. Mau memaafkan Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita termasuk orang-orang yang mudah meminta maaf dan mudah memaafkan ya Bu ya. Mudah-mudahan di kepengurusan ini akan ke depan ketua yang baru, mudah-mudahan sama-sama kita mendoakan menjadi wirid akbar yang lebih kompak lagi, lebih semangat lagi, dan lebih membawa kebaikan lagi untuk di desa makmur kita ini. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali kepada seluruh ketua-ketua wilayah lingkungan, kepengurusan wilayah akbar yang selama ini sudah menghidupkan syiar di wilayah akbar ini karena Allah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan selama 3 tahun ini hanya mencari ridho Allah, dan semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang berlimpah untuk kita semuanya ya Bu ya. Amin. Tetap semangat, tetap kompak. Pesan saya cuma satu, tetap kita berniat cuma mencari ridho Allah ya Bu ya, bermanfaat untuk desa kita ini, menebar kebaikan dan mendapatkan kebaikan. Hanya itu, tidak ada yang lain ya Bu ya. Kalau ada gesekan-gesekan sedikit dalam wirid akbar, kita bermohon kepada Allah untuk bisa menyelesaikannya dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Insya Allah nanti kita akan bersalam-salaman dan foto bersama setelah usai nanti ya Bu ya. Mudah-mudahan. Oh ya, satu lagi ada titipan pesan dari Umi Rahil. Ibu-ibu, bahwa dokumentasi kita Umi Rahil dan juga ada Kak Pipit datang. Oh, tidak lagi. Perlu diketahui bahwa kuota yang untuk dokumen kita YouTube, Facebook, TikTok itu insya Allah kuotanya tidak diambilkan dari uang wirid akbar. Semoga orang-orang yang memberikan kuota di dokumentasi kita Umi Rahil ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir batin, saya akhiri. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya, panjang umur, dan Allah melimpahkan rezeki yang banyak sehingga kita bisa berbuat kebaikan yang banyak dengan rezeki itu. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Wirid Akbar. Ada Ibu Hadir, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kita hormati Bapak Ustadz yang semoga kita undang, yaitu Bapak Dr. Yulmestri MSI MSI. Kemudian yang saya hormati Ibu Ketua Wirid Akbar Desa Makmur beserta pengurusnya. Kemudian yang saya sayangi ibu-ibu dari 19 kewiritan sedesa Makmur yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama untuk mempersingkat waktu ya Bu ya, mohon maaf kemarinnya saya tidak terdahulu. Di sini sedikit, walaupun sedikit banyak juga nanti Bu. Iya Bu, begini Bu, mengenai masa SK yang sudah
seharusnya. Tetapi kita di bulan 12 itu kan kita sudah tidak bertemu lagi dengan Ibu Ketua. Ya Bu, jadi di sini saya memberitahu bahwa nanti kita sementara Bu Ketuanya PJ kurang lebih 1 tahun handle wirid akbar kita. Nanti setelah pemilihan Bapak Kepala Desa yang baru, siapapun nanti Bapak Kepala Desanya, nanti kita baru reorganisasi semuanya. Seperti itu Bu. Jadi ucapan terima kasih saya untuk Ibu Ketua dan kepengurusan. Mudah-mudahan amal baik beliau dan seluruh kepengurusan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat dan pahala. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keluarganya menjadi keluarga yang penuh mawaddah warahmah, selalu diberikan rezekinya, dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Kemudian siapapun Ibu nanti yang akan menjadi pemimpin atau ketua wirid akbar, kami berharap bisa berkolaborasi dengan desa apapun itu kegiatannya Bu. Tidak membeda-bedakan atau memang dalam pro dan kontra dalam organisasi itu biasa. Tetapi bagaimana cara kita menyikapi bahwasannya kita ada bisa bermusyawarah atau kayak gimana gitu ya Bu ya, supaya tidak berkepanjangan. Dan mudah-mudahan nanti yang menjadi ketua wilayah akbar kita yang baru bisa melaksanakan tugas-tugas yang ada di desa Bu. Ibu, sehat Bu? Alhamdulillah. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai kepengurusan wirid akbar. Nanti setelah ini kita kalau tidak salah sebelum nanti kita akan rapat dulu intern. Siapa kira-kira nanti Bu yang akan ditunjuk? Bukan pemilihan Bu, bukan pemilihan. Pemilihan nanti setelah kepala desa kita yang baru. Seperti itu. Jadi semua nanti kepala desa kita yang baru, kemudian kepengurusan semuanya baru. Kita akan semuanya. Seperti itu. Ya Bu, dalam 1 tahun ini kita kira-kira menunjuk siapa yang akan menjadi sementaranya saja. Kemudian buat ibu-ibu yang mau mengirimkan kandidatnya untuk dicalonkan ke wirid akbar, kami persilakan dengan bebas. Tidak dengan kota ya Bu, misalkan Barat, Timur, Tengah itu tidak Bu, silakan. Siapa yang mau dicalonkan silakan Bu. Kami dari kebebasan. Seperti itu. Ya Bu. Siapa yang mau ditunjuk Bu? Belum tahu. Maju Bu, Pak. Ya, siap persiapan Bu. Ya, mungkin itu saja pemaparan saya. Mungkin nanti ada yang lebih jelas bisa bertanya langsung atau WA saya langsung. Punya Bu kalau saya Bu? Punya. Minta sama punya. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada yang ketinggalan. Kita coba untuk bulan depan ya. Lain Al-Istiqomah. Al-Istiqomah Bu Munti siap? Iya, untuk bulan depan. Ya, alhamdulillah. Besok di Al-Istiqomah Jalan 9. Terima kasih. Terima kasih pada
untuk ketua unit dan gubernur dan gubernur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi menambah semangat kita dan menambah inspirasi untuk kita semua, khususnya perwiritan takwa. Selanjutnya acara inti yaitu tausiah dari Bapak Ustadz Dr. Yunesi S.Sosi MPD. Kepada Bapak yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, kita hormati bersama Ibu Ketua Perwiritan Akbar serta seluruh pengurus dan Ibu Ketua Perwiritan Lingkungan beserta pengurus, orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siang ini ceramahnya agak berat dulu. Pertama sudah siang, biasanya kan ngantuk, tapi makanan habis. Yang kedua, speaknya dari tadi kurang jelas. Ini agak jelas ya sedikit kan. Yang ketiga, kipas ini memang kuat. Jadi saya dari tadi berpikir kemana orang ini bisa mengajar ceramah. Tidak usah nantikan kok. Tapi panas. Nah, ini bercanda ya. Kita jelaskan. Lalu ibu, tadi saya tengok protokol dan semua yang sambutan agak payah nyebut nama saya. Jadi biar saya jelaskan. Saya kalau tausiah, kalau tak mau disebut gelar tak apa, saya tak ada marah gitu kan. Tapi kalau disebut gelar, kalau bisa jangan salah. Karena orang salah semua, dari mana dapat gelar saya dibuatnya ya? Saya itu kuliah saya S1. S1 saya itu di UIN. Gelarnya S.Sosi, Sarjana Sosial Islam. Lalu saya ngambil akta 4 itu di UIN. Saya kuliah di UIN. Lalu saya mengambil S2 saya itu di Universitas Negeri Padang, UNP Padang. Gelarnya MPD. Sudah itu saya mengambil gelar profesi saya itu di Universitas Negeri Makassar, gelarnya JR. Jadi kalau nak rujuk tambah lagi S.Sosi MPD JR. Itu ada ijazahnya, bukan palsu. Nah, kemudian S3 saya di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, gelarnya doktor. Jadi kalau nak dilengkap-lengkapkan, nanti tadi Dr. Yunesi S.Sosi MPD JR. Kalau payah nyebutnya Ustaz Yunesi aja. Terima kasih dan para pula indah semuanya. Nah, ibu yang saya muliakan, tadi Ibu Ketua katanya ini sambutan terakhir. Kan bukan hari terakhir kan Bu? Saya akan kasih tausiah setengah jam. Tak sampai itu, karena waktu zuhur, asar cepat sekali. Salahnya ibu ngapa lambat? Kalau saya tak salah, mau cepat tuh bagus. Kalau kami Ustaz ini mau lama, mau cepat sama aja. Dikasih orang itu segitu. Nah ini bercanda. Baik ibu yang dimuliakan Allah SWT, kata Imam Al-Ghazali, hati manusia itu dibagi tiga. Hati kita ini dibagi tiga. Yang pertama
ada hati yang sakit. Hati orang yang sakit, dia badannya sehat macam kita, tapi hatinya sakit. Jangan dapat hati yang macam ini. Berlindung kepada Allah. Yang kedua, hati yang mati. Ini lebih parah. Kita tak mau hati kita menjadi hati yang mati. Berlindung kepada Allah. Yang ketiga ini mau kita cari hati yang hidup, qalbun salim, hati yang selamat, hati yang baik, hati yang hidup. Kata seorang ulama, Imam At-Tirmidzi, kata beliau, hati orang itu ada keras, ada panas. Jadi rupanya hati kita ini ada yang keras, ada yang panas. Kenapa hati orang keras, panas? Kata beliau, terlampau banyak yang haram masuk di jiwa, di badan. Rupanya kalau banyak yang haram masuk di badan kita, di tubuh kita, membuat hati menjadi keras, membuat hati menjadi panas. Apa efeknya? Akibatnya timbul dalam bentuk malas beramal. Jadi kalau ada orang beramal, malas dia, boleh jadi ditanyakan ke diri, mungkin banyak yang tak baik masuk di badan kita. Kalau itu terjadi, cepat banyak-banyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau banyak yang haram, banyak maksiat dilakukan, membuat hati menjadi keras, hati menjadi panas. Ada seorang ulama namanya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Lalu beliau ini rajin beribadah. Kalau dia sholat ratusan rakaat sholatnya, dia tak pernah bosan sembahyang. Suatu hari ketika dia sholat, tiba-tiba agak malas, tidak seperti biasa. Biasa puluhan ratusan rakaat nikmat aja. Sekarang baru beberapa rakaat mulai bosan. Lalu dia bertanya, kira-kira ada tak yang salah pada diri dia? Dia pikir-pikir, dia renung, ada tak yang haram dia makan? Rasanya tak ada. Dia ulama hebat. Lalu dia tanya kepada ibunya, maknya. Kata dia, ibu, ada tak yang haram untuk berikan kepada aku? Kata ibunya, rasanya juga tidak ada, karena ibunya memelihara anaknya itu dari hal-hal yang buruk. Tapi ada suatu ketika, kata sang ibu, dia sedang nyuci. Ibu ini nyuci di sungai. Ibu nyuci di sungai, nyuci di rumah? Tak ada sungai lagi kan? Nyuci di sungai. Dulu di kampung-kampung kita nyuci di sungai. Saya masih bisa nyuci di sungai, karena saya tinggal di sungai. Lalu di sungai kan kadang orang nyuci ramai. Lalu sang ibu ini nyuci. Kata dia, waktu dia menyuci baju Abu Yazid, ulama tadi, waktu dia nyuci, nampaklah sedikit kelebihan ada di situ sabun. Jadi kita sabun. Sabunnya sudah terbuang, jadi lebih-lebih daripada orang ketinggalan di situ gitu. Diambilnya oleh ibu ini, dicoleknya sedikit sabun tadi, digosokkannya kepada baju Abu Yazid ini, lalu dicucinya, lalu dia dijemur kering, lalu dibawa sembahyang sholat oleh Abu Yazid Al-Bustami. Rupanya karena itulah dia malas beribadah, hanya karena sabun yang diculik sedikit tadi. Kita kira-kira kita culik sedikit atau tidak, Bu? Kalau macam ini, kadang sebatang itu pun habis. Kadang kita tak merasa masalah, kadang anggap oh biasa-biasa aja itu. Rupanya tidak. Bagi Abu Yazid Al-Bustami, itulah penyebab yang membuat dia malas dalam melakukan sebuah amalan. Hanya karena ada yang sedikit masuk di dalam badan, tapi dia sesuatu yang haram, sesuatu yang mengandung kepada maksiat. Orang yang hatinya keras, hatinya yang panas, maka timbul dalam bentuk malas beramal. Maka ada orang kalau ikut pengajian mulai masuk kajian ngantuk. Tapi coba kalau dah keluar ini, merumpi dia nanti. Tapi tak ibu sini coba tengok rajin-rajin ya. Dia akan ikut ketua kan. Bagus orang macam ni ya. Ada orang begitu, Bu. Kalau dia merumpi itu apa bahasa kita ni? Gosip. Gosip di mana banyak ibu-ibu atau laki-laki? Karena saya sendiri aja di sini laki-laki kan, ibu-ibu ramai kan.
Kalau diajak dia beramal, dia malas. Tapi kalau diajak yang lain, maka dia lama bertahan dia. Ada orang, kalau dia sibuk dia pekerjaan main game. Main game sekarang ibu atau bapak-bapak yang mana? Sama. Nengok HP sejam 2 jam tahan. Kalau nengok Quran sejam tahan kan Bu? Bagus ibu sini. Betul kan? Ada orang macam itu, tapi kita perlu bertanya, tetap usaha saja ibu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Ghazali, hati orang keras itu, kata beliau, hati yang panas itu disebabkan satu, karena sombong. Rupanya sombong membuat hati menjadi keras. Sombong. Apa yang nak disombongkan? Ibu sombong karena wajah cantik. Kalau tua ada yang ibu cantik Bu. Kecuali nama ibu ibu Jamil. Jamil itu artinya cantik. Ibu cantik sampai tua pun dia cantik itu. Tapi kan tak bertahan lama. Apa yang mau kita sombongkan? Yang cantik nanti hilang cantik dia. Kalau kita sombong karena jabatan, ini mau ketua kan tahun ini berakhir kan Bu. Ganti ketua yang lain gitu kan. Tak ada yang mau kita sombongkan. Nanti pengurus nih hidup ini datang sini berganti ibu-ibu. Ada yang datang, ada yang pergi. Sekarang datang semua. Ada yang mau bertahan sampai subuh? Ada, nanti akan pergi aja dengan sendiri. Jadi kita tidak usah risau. Pengurus kita hebat pun ibu kita di sini. Nanti sampai masanya dia akan berhenti juga, ganti dengan yang lain. Syukur kalau dipilih lagi, bisa 2 periode, bisa 3 periode kan. Tapi kadang kalau orang tak suka setengah periode, betul? Betul ibu kan? Maka kita tak ada kita sombongkan. Saya punya guru di program dokter saya, seorang profesor, orangnya sangat udah tua, 70 tahun lebih, tapi orangnya sangat tawaduk sekali. Jadi kami belajar gini, dia di sana, ke ibu-ibu saya ini, kami bisik-bisik di sini masih dengar. Dia ber 70 tahun lebih, telinganya masih nyaring. Apa kata dia kepada kami? Nah, kalau kalian nanti jadi orang hebat, itu pesan kepada kami. Saya masih ingat pasal dia. Kalau nanti kalian jadi orang besar, orang hebat, orang terhormat yang dipandang orang, lalu kata beliau, lalu kalian diundang ke kampung di tempat orang biasa-biasa lah, orang-orang biasa, sederhana. Lalu kata beliau, kalau kalian dihidangkan makanan, ditaruh orang desa itu, orang kampung itu, orang biasa itu makanan depan kita. Kata beliau makan. Jangan tanya-tanya, makan apa adanya. Karena yang mereka siapkan mungkin sederhana. Jangan tak makan, nampak betul sombong kita. Kita petantang-petantang dari kota. Ibu-ibu ini udah berhasil nih, udah banyak hartanya, udah banyak anaknya, udah banyak segala macam. Nanti tahu-tahu kita balik ke kampung. Mungkin di kampung itu ada kawan lama, orang-orang di desa yang lama. Kita udah sukses. Jangan nampakkan sombong kita. Itu kata guru saya begitu. Kalau mereka kasih makanan, makan. Kalau perlu nampakkan bertambah. Mereka senang. Gitu. Ibu lah kalau datang di sini nanti contoh ibu bupati gitu kan. Ibu sediakan makanan ala kadar semampu kita. Dimakannya sama ibu tuh. Kemana-mana kita cerita loh. Oh tadi ibu bupati makan di rumah saya. Rasa bangga. Gitu. Jangan kau sombong kata dia. Kita kan sombong ibu disediakan minuman kadang pun tak kita sentuh. Minum aja gitu kan. Walaupun kita tak selera dengan itu. Makan aja. Kalau perlu kata guru saya, engkau pakaiannya bagus nih, indah bagus pakai jas lah. Kalau di kampung sampai di tempat itu dibuka. Jadi nampakkan pakaian sederhana biasa. Lalu bicaranya jangan tinggi-tinggi. Kawan bicaranya bahasa ilmiah, bahasa orang kampus. Oh kawan saya ini istri bupati, seminisasi, tentang adaptasi, pokoknya bahasa geri-geri. Kawan pun tahunya terasi. Belajar di kampung itu dan ceritanya tak masuk ibu ngomong dengan ala bahasa mereka. Jadi kita dekat, jangan sombong-sombong dalam hidup kita. Sombong, kata Imam Al-Ghazali, membuat hati keras, membuat hati kita menjadi panas. Tak ada yang mau kita sombongkan dalam hidup kita. Lalu yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, karena orang rakus. Rakus itu bicara biasanya tentang harta. Menampakkan dia yang paling hebat, dia yang paling kaya. Orang sombong, kata Imam Ghazali, dua. Urusan dunia, urusan akhirat. Dia bagi lagi.
Urusan akhirat biasanya terkait ilmu, terkait amal. Ilmu merasa paling hebat, orang ini tidak ada apa-apanya, karena dia terus itu kajian kemana pergi, segala kajian dia datang itu. Nah, mana kajian sampai dari yang positif sampai negatif tahu dia. Jadi orang tak ada ilmunya. Jangan merasa kita ini ilmu kita tetap sedikit. Saya sekarang dokter dan saya sombong S3. Tapi semakin kita kuliah, semakin kita ada ilmu kita. Ngomong depan dosen kita, profesornya kan ada apa-apa ilmu kita. Rasanya udah hebat. Tidak ada. Ilmu jangan pernah disombongkan. Allah kalau nak menghilangkan ilmu dari seorang hamba, sedikit saja diambilnya yang di kepala kita, hilang putus satu gila. Ada orang percaya kalau gila? Saya nih ada orang nanti contoh S2, tapi gila. Ngasih ceramah sini. Ibu mau dengar? S2 loh. Orang gila. Dia masih waras. Orang gila itu kadang error, kadang tidak. Kadang bagus juga tuh ngomongnya. Kalau dia selalu baca Quran, dia baca Quran sampai gila ya. Iya. Terus pengalaman saya, praktek saya di rumah sakit jiwa 6 bulan bergaul sama orang gila. Tapi saya tidak gila. Betul loh ibu. Saya di rumah sakit jiwa Tampak itu 6 bulan saya praktek karena saya orang tua sini. Orang gila itu beda-beda. Kalau dia gila karena mengaji, maka yang keluar kajiannya ayat-ayat Quran tentang ceramah, karena itu yang saya lihat makan dia. Tapi karena kelebihan putus surat dia. Kalau dia bicara yang tak bagus, maka tak bagus gila dia. Mereka ada juga gila syar'i, gila syariah. Nah, ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Imam Ghazali tadi, kalau urusan akhiratnya tentang ilmu dan amal. Amal merasa paling hebat. Oh, sayangnya paling bagus amalannya. Ibu-ibu ini tidak ada apa-apa nih. Kalau ibu ini baca Quran bisa berjus-jus. Kalau ibu ini tidak ada apa-apanya. Jangan bangga terhadap amalan yang banyak, karena engkau tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah atau tidak. Jangan sepele juga dengan amalan kecil, karena boleh jadi amalan kecil itulah yang akan diterima oleh Allah. Imam Al-Ghazali dalam semua mimpi seorang ulama besar, dia bermimpi, ulama ini, bahwa dalam mimpinya itu Imam Al-Ghazali itu ditanya sama Allah, apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam surga? Jadi Imam Ghazali disebutkannya semua amalan dia yang besar-besar. Ternyata tidak itu. Rupanya suatu ketika dia tulis dulu pakai tinta, dicelup tintanya, ditulis, celup, tulis. Ketika dia nak mencelupkan tinta, ada seekor lalat di dalam tinta. Maka Imam Ghazali tak jadi mengambil tinta, dia tahan pena dia, karena ada lalat dalam tinta tadi. Mungkin hidupnya. Karena kasihan kepada lalat itulah amalan Imam Ghazali membuat dia masuk ke dalam surga. Pelajaran dari kisah ini, jangan pernah sepele terhadap amalan kecil, remeh-temeh, biasa-biasa. Boleh jadi amalan itu yang membuat orang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ibu kan habis kan? Bilang pula drama. Nah, ibu cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik kisah kita tadi. Apa tiga tadi hati? Hati mati, hati sakit, hati ayam hidup. Kita tak mau hati sakit, kita tak mau hati mati. Kita mendambakan hati yang hidup. Apa kata ulama? Ibu-ibu, hati orang yang hidup tak pernah puas terhadap kebaikan datang. Hati orang yang hidup, dia tidak pernah puas terhadap kebaikan yang datang. Semakin banyak dia buat baik, menghidupkan hati dia. Semakin banyak dia lakukan kebaikan, menghidupkan hati. Cuma orang beda-beda dalam perbuatan baiknya. Ibu, ada yang hobi wirid, ada ibu wirid tak hobi, tapi ngaji Quran hobi. Iya kan Bu? Ada orang wirid tak hobi, ngaji Quran tak hobi. Artinya dia tidak banyak-banyak, hanya sekedarnya saja. Tapi dia kalau sholat rajin, baik sholat wajib, sholat sunnah, itu juga amal
yang wajib aja. Dia tidak suka kajian, tak suka juga baca Quran, tidak terlalu banyak lah. Maksud tak suka tadi bukan dia tidak suka, tapi dia sedikit. Tapi infak, setiap ada infak dia dulu. Setiap ada kota infak dia dulu. Asal ada orang pengalaman dia dulu. Amalan orang ibu-ibu beda-beda. Jadi jangan kita selalu berprasangka buruk kepada orang yang amalannya tak sama dengan kita. Ibu ini jalur masuk surganya mungkin dia melalui kajian, karena dia di majelis ilmu itu kemana pergi dia pergi, kemana ada kajian dia pergi. Boleh jadi melalui amalan itu dia masuk surga, dengan catatan yang wajib-wajib tadi dia tetap kerjakan semampunya. Ibu ini dia amalan dia dalam infak sedekah gitu. Ada orang semuanya bu sedekah hobi, wirid dia juga, baca Quran dia tak tinggal, sholat pun hebat, puasa pun banyak, bermasyarakat pun baik. Ada juga semuanya tak hobi, ngaji tak hobi, semuanya tak hobi, wirid tak pernah datang, bergaul sama orang masyarakat tak mau, meninggal saudaranya minta takziah di rumah. Datang dia pak, saudara meninggal, bisa takziah, bisa kata orang ini. Berapa bu? 7 hari. Itu tak tahu diri dulu. Kita orang biasa wirid sosial, udah rajin ilmu tuh tiap kali dia meninggal dia biasanya orang tua jadi 3 malam. Itu pun terdaftar di sosial, bayar uang rutin ini. Kawan uang rutin tak ada, sosial tak ikut, kemasyarakatan tak datang, nak mati-matilah orang, nak sakit-sakitlah orang. Tiba bencana datang kepada dia, meninggal keluarga dia, minta 7 malam. Ibu datang tidak? Ada kami, lebar ibu kayak gini. Datang ya bu ya? Jangan depan saya aja kata dua orang kita datang. Itu hebatnya. Kalau hati bersih, dia tetap berbuat kebaikan yang banyak. Ada orang berbuat tak baik, dia balas dengan kebaikan. Ada orang tak baik, dia balas dengan kebaikan. Menghidupkan hati semakin banyak dengan amalan yang baik, maka menghidupkan hati dia bertambah baik, bertambah hidup, bertambah banyak kebaikan-kebaikan yang datang. Nah, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita, ketika hati kita hidup, dia lapang. Setiap persoalan yang datang dengan hati yang hidup, dia dekat kepada Allah, dia datang ketenangan. Konsepnya ini, minimal 4 atau 5. Kalau dalam hidup didatangkan oleh Allah banyak godaan datang silih berganti, dia sabar, menenangkan hati. Cobaan banyak, cobaan kita kan banyak ibu. Kadang-kadang, mohon maaf, ibu ini kadang, kita ini kan ada yang suaminya bagus, tapi kadang istrinya mengulang di keluarga. Ada tak bu? Tapi bukan ibu nih kan? Ibu lain lah kan? Ada kan kadang suaminya bagus, soleh, tapi istrinya itu tak bagus gitu kan? Ada istrinya yang memang bagus, tapi suaminya yang mulai gila. Ada juga kan? Ada. Ada suaminya udah mulai bagus, istri pun sama-sama bagus, orang berdua nih. Anak pula tak bisa diatur. Pokoknya orang kalau keluarga itu nengok anak dia tuh sakit telinga emaknya tuh, mendengar bahasa orang karena anaknya. Suaminya bagus loh, istrinya bagus, anak mengulang. Ada suami bagus, istri pun bagus, anaklah soleh. Kadang mertua pula berulang. Baliknya ke bapaknya juga, ke mertua kau kan, kata dia kan. Balik ke bapak ibu tuh balik, karena mertua dia atau ayah dia. Gitu. Ada yang memang bagus semua, kadang saudara mengulang. Itu kan beda-beda. Ada yang memang semuanya, suami lah tak bagus, istri lah payah, anak lah gila, mertua pun tak apa-apa, matilah orang yang dibasuhkan. Tapi kita berharap, tapi kalau balik ke pangkal jalan, hati yang hidup, kalau diberikan banyak cobaan datang silih berganti, dia sabar menerapkan hati. Itu obatnya. Diberikan banyak kesulitan hidup, maka dia merasakan ada jalan keluar yang dijanjikan Allah. Hidup tak selamanya sulit. Hidup kita kan datang silih berganti. Jadi malam ada siang, nanti siang nih, jangan terlalu senyum, karena sebentar lagi malam akan gelap.
Waktu gelap jangan mengutuk, karena kegelapan malam berakhir dengan fajar menyingsing. Hidup kita gitu-gitu aja tuh. Ada orang Ustaz, payah kali lah hidup saya ini, gitu kan? Apa payahnya? Kena penyakit. Penyakit baru berapa lama? Seminggu, orang sebulan sakit bu. Saya sebulan, Ustaz, orang setahun. Saya setahun, Ustaz, saya orang lain menahun sampai mati dia sakit. Jadi cara mengobati hati juga begitu. Ini bahasa terakhir. Ada seorang ulama besar namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu ibu, dia kakinya dipotong, diamputasi, dipotong ya. Waktu kakinya lepas, dipotong, dia ambillah kaki dia. Karena udah dipotong. Zaman dulu mengamputasi itu bukan macam sekarang. Memang dipotong betul-betul, sakitnya tak ampun. Sekarang kan banyak obatnya, dibius lah macam-macam. Di zaman itu potong pakai apa? Itu kan? Dipotong. Dia ambil kakinya. Kata dia, kaki ini seumur hidup tak pernah mampir di tempat maksiat walaupun sekali. Datanglah orang menghibur dia, karena dia ulama besar. Oh sabar ya saya, gitulah bahasanya. Apa kata Urwah bin Zubair? Pakai bahasa ini bu. Kalau banyak datang cobaan berganti, supaya hati tetap menjadi tenang dan hidup. Kata Urwah begini, ya Allah, Engkau berikanku anak. Anak dia banyak, ada berapa orang. Lalu dia ambilnya satu, mati, meninggal anaknya satu, ganteng masih kecil. Engkau ambil satu ya Allah, tapi Engkau masih sisakan aku anak yang lain. Masih banyak yang diberikan. Ya Allah, Engkau berikan aku anggota badan lengkap. Badan dia kan lengkap semua, tangan, kaki, semua ada. Sekarang Engkau ambil satu tadi, yang diamputasi tadi. Ternyata ya Allah, kata beliau, Engkau masih tinggalkan aku anggota yang lain. Ternyata di saat Allah memberikan banyak kenikmatan, lalu Allah ambil sedikit, ternyata Allah masih menyisakan jauh yang lebih banyak. Jadi cara menghidup diri itu ibu. Kalau diberikan satu nih, kan yang lain masih banyak Allah berikan kita. Jangan banyak ngeluh. Contoh sakit tadi sekali itu. Kalau nak hitung-hitung ibu usia ada berapa nih? 50, ada 60 kan? Kalau itu usia Nabi 63. Ayo dulu. Itu kan? Kan dah lama nih. Kadang tak ada sakit, mohon maaf, ibu ini sehat terus lama ini. Sekarang Allah berikan sakit. Coba bayangkan dalam 40 tahun Allah banyakkan sehat. Ketika sakit kadang kita ngeluh, gitu kan? Padahal sakit itu pun di dalam hadis Nabi salah satunya untuk menghapuskan dosa. Selagi kita taat, selagi kita tetap dekat kepada Allah, maka dia menghapus dari dosa-dosa kita. Banyak kebaikan yang Allah berikan dari sebalik musibah. Ada hikmah. Kalau banyak jalan penutup, jalan keluar Allah berikan jauh yang lebih banyak. Kalau Allah berikan sedikit nikmat, yang lain banyak yang sudah Allah berikan di dalam kehidupan kita. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, ibu-ibu yang saya muliakan, jadi hidup kita ini wallazi anzalas sakinah, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, di hati orang yang beriman. Kalau dia nak tenang, dia akan tenang. Kalau dia hidup dengan banyak ketenangan, banyakkan perbuatan baik, maka dia akan hidup, hati kita akan tenang dan siap dia bercahaya dengan segala apa yang diberikan oleh Allah SWT. Baikkah, burukkah, maka dia tetap juga menjadi hati yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan banyak kajian-kajian ini, saya yakin ibu-ibu sudah sekian lama ikut pengajian, maka penting di dalam hidup kita ini kajian tadi. Kalau ibu ikut kajian ilmu itu menenteramkan jiwa. Jadi carilah hobi, kegiatan yang bisa menenteramkan hati yang sesungguhnya. Jangan sementara ibu lewat di kajian ilmu, masuk kajian ilmu, tenang. Sekarang jujur ibu tenang nggak di kajian ini? Ada yang gelisah? Enggak kan? Kalau ada yang gelisah apa? Gelisah tuh boleh jadi Ustaz, ini mata saya ramah. Boleh jadi kadang makanan tak ada. Kalau ini kan makanan udah, pendingin udah cukup kan. Balik di rumah kadang tak ada juga kan. Nah maka nikmati aja sini. Ada orang mencari ketenangan baca Quran. Tak ada orang baca Quran satu ayat, jarang loh ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca satu ayat. Ya, jarang. Alif Lam Mim. Dia mau tambah satu ayat.
Nanti dibaca satu ayat, dia mau tambah satu ayat ini. Tak terasa mulai dia baca udah satu lembar. Karena dia merasakan ketenangan. Setiap orang yang tenang, dia ingin lama-lama di tempat dia bertenang. Kenapa orang mau berlama-lama di sini? Karena dia bertenang di tempat itu. Dia merasa ingin lama-lama. Ibu yang sudah tua, ini ada nenek kita sini kan, ada kakek kita, contoh dia berumah tangga. Mengapa datuk nenek kita sampai di usia tua tetap satu rumah? Karena ada ketenangan. Dia mau berlama-lama meskipun usia tua. Padahal apa yang ditengok tua itu kan? Itu tak mau ditengok wajah tak selera. Tengok penyakit banyak. Saya punya ibu saya dalam 5 tahun usia. Apa yang mau ditengok? Tapi karena ada ketentraman di jiwa, maka dia ingin berlama-lama. Dia tenang di dalam kedekatan itu. Kenapa ada orang yang mau membaca Quran lama? Karena dia tenang di situ. Mengapa ada orang menunggu waktu sholat? Karena mereka merindukan bertenang di tempat itu. Karena ada juga orang bukan waktu sholat itu ditunggunya macam mana sholat itu cepat selesai. Kalau baru imam terakhir baru dia datang. Nah, dia masbuk terlambat karena kalau dia masbuk bisa cepat 5 menit dipotongnya dari satu. Kalau sama imam lama, baru imam baca Bismillahirrahmanirrahim dibacanya ayat yang tak selera. Yang selama ini keluar Allah dia tahu lah. Sekarang dibacanya yang agak pening dia. Ini pasti lama nih. Tapi ada orang merindukan lama dalam sholat. Ada orang merindukan lama-lama dalam zikir. Habis dari sholat dia tak keluar dia. Lama-lama dia zikir. Karena dia rindu dalam zikirnya. Ada ketenangan. Kenapa orang infak habis-habisan? Terkasih. Tak seolah tak miskin-miskin ya. Tak ada orang miskin ibu. Datang 2 orang kepada Nabi Musa. Satu miskin, satu kaya. Kata yang miskin, ya Musa berdoalah pada Allah. Apa kata Musa? Aku ini bagaimana jadi kaya? Kata Nabi Musa, bersyukur kepada Allah. Udah. Kata dia, bagaimana bersyukur? Aku miskin, rumah tak ada, baju tak ada, semua tak ada. Masa iya bersyukur? Balik dia. Tak lama setelah itu datang orang kaya. Ya Musa, tolong berdoa kepada Allah, jadikan aku orang miskin. Kata Musa, kalau engkau menjadi miskin, jangan bersyukur kepada Allah. Lalu kata dia, bagaimana? Kita bersyukur. Rumah diberikan, jabatan ada, banyak nikmat, tapi tidak kita syukur. Balik dia. Kita kan selalu 2 nih, Bu. Ada yang miskin dan minta kaya. Ada orang kaya nak minta. Ada orang kaya yang minta miskin. Jangan bercerita ini dulu. Kalau ibu nak minta miskin, aminkan doa saya. Ya Allah, miskinkanlah kami. Satu pun kan. Tapi kalau ya Allah berikan rezeki, amin aja. Tambahkan rezeki, amin aja. Nah, ada situasi aja terus ya kan. Ini orang beda. Maka orang yang pertama yang miskin apa yang terjadi? Balik dia bertambah miskin. Yang kaya tadi balik dia bertambah kaya. Lagu Roma Irama yang susah tambah susah, yang kaya tambah kaya. Karena yang miskin tadi sudah miskin, tak pula mau bersyukur, tak merubah hidup, tambah miskin. Yang kaya ini tadi, walaupun dia nak jadi orang susah, tapi karena dia berinfak sedekah, Allah tambah terus kaya. Dia takkan miskin. Maka tergantung dalam hidup kita. Mencari ketenangan banyak caranya. Carilah yang hidup. Tak bisa satu, kalau bisa banyak bagus. Tak bisa banyak satu pun jadi. Yang jelas bisa menengkamkan jiwa kita di dalam Allah SWT. Itu yang dapat saya sampaikan Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata tidak berbicara. Sudah jam 3:15. Sudah lewat 5 menit. Demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata tidak berbicara. Baik, kita doa kepada Allah SWT. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Jadikan kami di antara hamba-Mu ya Allah senantiasa bersyukur kepadamu. Jadikan kami di antara hamba-Mu ya Allah senantiasa ingin cepat selalu bertobat kepadamu. Jadikan kami di antara hamba-Mu ya Allah senantiasa tunduk patuh dan taat kepadamu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah untuk istiqomah di dalam berzikir mengingat kepadamu ya Rabbal Alamin.
Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban. Tambahkan kepada kami ya Allah ilmu yang luas lagi bermanfaat. Berikan kepada kami ya Allah kecerdasan di dalam berpikir, kemuliaan di dalam akhlak, kekuatan di dalam iman ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allahumma ja'al baitina, jadikan keluarga kami seluruhnya ya Allah sakinata mawaddah wa rahmah ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi. Berikan kepada kami rezeki yang halal dan thayyibah ya rabbal alamin. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlan. Andai dalam hidup kami, rumah tangga kami ya Allah banyak kesulitan, berikanlah kemudahan ya rabbal alamin. Andai banyak kesempitan, berikanlah kelapangan ya rabbal alamin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Ya Allah ya rabbal alamin, untuk ayah ibunda kami, andai mereka masih hidup di usia tuanya, jadikan masa tuanya tetap dalam ketaatan kepadamu ya rabbal alamin. Andai mereka sudah tidak ada, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afhum. Ampuni dosa mereka, maafkan salah hilang mereka, jadikanlah kuburan mereka laksana taman-taman surga ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara ini dapat berjalan dengan lancar kepada masyarakat dan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Yunestri tadi mudah-mudahan bisa menentukan hati kita, menambah keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara Wirid Akbar kita kali ini dapat membawa berkah untuk kita semua, khususnya ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini. Melanjutkan acara yang ditutup, namun sebelum ditutup ada satu ungkapan dari Imam Syafi'i bahwasanya menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik merupakan keharusan sebagaimana seseorang mensucikan tubuh katanya dari ucapan yang buruk. Saya selaku pembawa acara dari awal sampai akhir, apabila terdapat kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Sekaligus doa penutup. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
macam yang sama berarti. Udah sama-sama. Kayaknya udah aja deh.